Sajarah thayyibah sebagai satu ikhtiar, satu tarekah kita agar kita dikenal di bumi dan juga dikenal di langit. Maklumun fid dunya wa maklumun fis sama. Masih mendingan maklumun fis sama majhulun fid dunya. Tidak dikenal di dunia namun amat terkenal di langit. Kata Pak Qadir, yang celaka itu adalah majhulun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia tidak ada yang kenal, makhluk langit pun keayaan wanoh. Sajarah thayyibah menjadi satu siasat, satu cara agar kita menjadi maklumun fid dunya wa maklumun fis sama, sebagaimana jejak yang telah diretas oleh mursyid kita semuanya. Dan sajarah thayyibah ini dalam sebuah tafsir yang ditulis oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menjadi satu trajek utama sebagai penggambaran dari ujung ayat yang bercerita tentang puasa. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah ujungnya la'allakum tashkurun, dan ujung yang ketiga ketika berbicara tentang doa la'allahum yarsudun. Saya sengaja menggunakan banyak bahasa Arab supaya kelihatan tausiahnya. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsudun hanya bisa dimungkinkan ketika kalimat thayyibah ini menghunjam di bumi dan kemudian menjulang ke langit. Sajarah yang kedua adalah waw, sawwa. Waw itu kepanjangan dari husul. Husul itu artinya adalah tiba, artinya adalah sampai kepada Tuhan, sampai kepada tujuan. Dalam rumusan bahasa orang Sunda menyebutnya dengan kesadaran mulih kajati mulang kaasa. Dan itu hanya dimungkinkan ketika jati itu tekasilih kujunti. Jati itu tidak didominasi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengan orientasi hakiki dari hidup kita. Usul itu biasanya menjadi antitesa dari istilah hulul. Ini sering disampaikan oleh guru-guru tasawuf. Usul itu istilah yang lebih banyak dipropagandakan oleh Al-Ghazali dan Al-Baghdadi, dua tokoh yang menjadi mata rantai tasawufnya Nahdlatul Ulama, dan menjadi menjadi antitesa dari hulul, tasawuf hiperbolik yang banyak dipropagandakan oleh Al-Halaj atau tersonifikasi dalam sosok Syekh Siti Jenar dalam Kebatinan Jawa, atau Hamzah Pansuri di Aceh. Usul sebagai target akhir dari seluruh perjalanan sajarah thayyibah. Usul itu dalam istilah Kristen disebut dengan via unitiva. Al-Ghazali memperkenalkan 3 fase untuk mencapai kesempurnaan: takolli, tahalli, dan tajalli. Takolli itu adalah via puritiva, pure, pemurnian, pengosongan. Sementara tahalli itu adalah via illuminativa, dan tajalli adalah via unitiva, wusu atau kulu dalam istilah lain. Saya sengaja menggunakan istilah bahasa Inggris supaya kelihatan akademik di tengah para pembelajar. Yang kedua adalah husul, sawwa, dan yang ketiga adalah lam, sawwala. Lam itu artinya adalah liqa. Liqa itu maknanya bertemu, berjumpa, anjogana tempat urut indik dalam falsafah orang Sunda. Tapi karena urut indit, liqa kategorinya konon katanya ada 2. Pertama adalah liqa ma'allah yang banyak kita temukan dalam kitab Miftahus Sudur, dan yang kedua yang menjadi sangat relevan untuk kita renungkan adalah liqa ma'annas, berjumpa bersama manusia. Dalam konteks sawwa, liqa ma'annas itu diistilahkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu sebuah frasa yang tidak kita temukan dalam kamus bahasa Arab manapun juga.
Orang Arabnya mungkin tidak paham dengan istilah itu. Konon katanya asbabun nuzulnya dulu dalam rentang waktu antara tahun 45 sampai tahun 60, bangsa kita selalu disandera oleh banyak sengketa, oleh banyak konflik, oleh banyak perseteruan karena perbedaan paham, perbedaan orientasi dan pilihan politik dan lain sebagainya. Kemudian Bung Karno mengumpulkan banyak tokoh, banyak ulama, dan meminta pendapat bagaimana menghentikan perseteruan ini yang sudah menjadi isu nasional. Coba pikirkan. Kemudian hampir semua ulama mengusulkan, ulama Nahdlatul Ulama, coba kita lekas melakukan rempuk nasional atau silaturahmi. Kata Bung Karno, terlalu lazim silaturahmi itu. Tidak ada gemak yang kemudian bisa menempel dalam layar bawah sadar kita. Coba cari istilah lain yang rajahnya menjadi nampak. Kemudian Wahab Hasbullah, dia beristikharah di istri keduanya. Jadi istrinya banyak. Dia seorang Rais Am pengganti dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namanya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang administrator, seorang yang sangat flamboyan. Di istri keduanya kemudian dia menemukan istilah yang amat menarik, yaitu halal bihalal. Disuruhkanlah kepada Bung Karno, Bung, saya menemukan istilah yang mungkin akan memiliki gemak dan memiliki raja, halal bihalal. Soekarno langsung setuju dengan istilah itu. Dia setuju karena mungkin memiliki kesamaan sebagai laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Maka dia cepat setuju. Jadi Pak Oyib, Kiai Wahab Hasbullah itu adalah, saya sengaja ke Pak Oyib, mumpung tidak ada Bu Intun gitu. Jadi Kiai Wahab Hasbullah itu juga adalah seorang ulama yang mengarang himne NU yang amat terkenal, yang judulnya adalah Ya Lawatan Ubuwaton Mina Iman wala takun mina hirma inhadu atau kata Gus Nadir. Memang NU dan Banser itu jalawatonnya sangat keras, tapi jaketnya can lunas. Itu kritik dari Gus Nadir. Keras ya lawatonnya, nasionalismenya, tapi jaketnya masih kena udunan. Halal bihalal menjadi amat menarik dan disetujui oleh Bung Karno, dan semenjak itu halal bihalal menjadi kosakata religiositas bangsa kita. Bahkan dia mengatakan halal bihalal inilah sesungguhnya yang menjadi roh dari nasionalisme kita. Dia mengatakan nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sekuler sehingga kita mengadopsi halal bihalal. Nasionalisme kita adalah nasionalisme dalam perkakas ketuhanan. Dia mengatakan halal bihalal inilah sesungguhnya inti dari gotong royong, dan gotong royong dalam sebuah percakapan yang bergempita pada tanggal 1 Juni menjadi inti dari Pancasila. Dia mengatakan Pancasila itu bisa dipadatkan menjadi 3 sila, trisila, sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Istilahnya amat menarik kalau menurut saya. Lebih menarik daripada ketuhanan yang Maha Esa. Istilahnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Tuhan itu melambangkan sesuatu yang mistik, dan kebudayaan mencerminkan tentang sesuatu yang teknik. Kalau bangsa ingin maju, maka yang teknik dan yang mistik harus ditarik dalam satu helaan nafas. Seperti mungkin perguruan tinggi kita dalam rangka mencetak sarjana akademis dan mistik. Dia mengatakan yang 3 itu juga bisa dipadatkan menjadi satu, yaitu Ekasila. Ekasila itu adalah gotong royong, dan dia menemukan jangkar religiositasnya dalam ungkapan halal bihalal. Dia suka sekali dengan istilah yang 3. Bahkan di ujung kekuasaannya, dia mengatakan bangsa ini, kata dia, kita mungkin boleh tidak setuju, hanya bisa dipadatkan dalam 3 kekuatan politik. Dia menyebutnya dengan nasakom. Kita baca itu dalam Tubabi, 7 bahan pokok indoktrinasi, yang menjadi buku wajib Bung Karno beserta dengan para kadernya. Nasionalisme, Islam, dan komunisme. Dia menyingkatnya dengan nasakom, yang kemudian seringkali disalahpahami, yang berakhir pada senjakala kekuasaannya.
Dia mengatakan gotong royong dan halal itu menjadi jalan untuk memastikan bahwa 3 kesaktian itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Dia menyebutnya dengan Trisakti. Pertama adalah politik yang berdaulat, yang kedua adalah ekonomi yang berdikari, dan yang ketiga adalah kebudayaan yang berkepribadian. Jadi hal bihala itu akan menemukan lorongnya, akan menemukan jalannya yang tepat dalam bentuk 3 kesaktian. Manakala ada politik yang berdaulat, manakala ada ekonomi yang berdikari, dan manakala ada kebudayaan yang berkepribadian. Dan semenjak itu tentu saja halal bihala menjadi amat populer dalam kamus keagamaan kita, dalam kamus kebangsaan kita. Saya ingin menarik persoalan Trisakti itu, persoalan halal bihala itu dalam falsafah kesundaan. Kita sangat paham bahwa halal bihala yang berdimensi kemanusiaan dalam istilah Nahdlatul Ulama ini dirumuskan oleh, kalau tidak salah, oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am yang terpilih pada Muktamar Situbondo bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam bentuk 3 kekuatan persaudaraan. Pertama adalah persaudaraan seagama, ukhuwah imaniyah. Yang kedua adalah persaudaraan setanah air, ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga adalah persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariyah. Dalam konteks tarekat menjadi sangat memiliki napas yang kuat tentang ukhuwah ini, sehingga kita menyebutnya antar mereka yang sudah ditakin dengan ungkapan ikhwan. Ikhwan itu adalah solidaritas, adalah persaudaraan, adalah keagamaan yang sifatnya komunitarian yang diacukan kepada semangat persaudaraan. 3 alas tentang persaudaraan itu. Dalam istilah Sunda kita mengenalnya dengan istilah akur jeung batur sakasur, akur jeung batur sadapur, lebih luas lagi akur jeung batur salamur. Kasur itu yang pertama dan yang amat penting. Semakin banyak kasurnya semakin bagus mungkin. Tak ada, itu hanya bercanda Bu ya. Yang sedang mencari kasur yang lain itu Pak Jaya sebenarnya. Yang kedua adalah dapur. Kalau dapur, saya kira kita memiliki dapur yang banyak ya. Yang ketiga adalah lemur. Dan etik imperatifnya kasur, dapur, dan lemur, Islamiyah, Watoniyah, dan Basyariyah 3, yaitu asah, asih, dan asuh. Dalam 3 profesi kita sebagai manusia, pertama adalah rama, yang kedua adalah ratu, dan yang ketiga adalah resi. Ratu itu adalah eksekutif, maka etikanya adalah asah. Kita harus terus mengasah kemampuan kita. Ratu itu adalah dekan, wakil dekan, ketua prodi, wakil rektor, itu adalah ratu. Skalanya, mereka harus mengasah seluruh potensi dasarnya untuk melejitkan bahwa tujuan perguruan tinggi ini didirikan sesuai dengan para pencetusnya. Yang kedua adalah rama. Rama itu lebih kepada asih. Lebih kepada asuh. Rama itu lebih kepada legislatif. Atau kalau di kita, yayasan. Yayasan itu harus mengasuh kita. Bukan kita mengasuh yayasan. Jangan disampaikan kepada ketua yayasan. Itu konsep kesundaan. Jadi kalau kita mengasuh yayasan itu sudah bertentangan dengan falsafah kesundaan gitu. Mengasuh itu adalah kerja rama, kerja mursyid. Kita berada dalam asuhan mursyid kita.
Mengasuh itu adalah pondok pesantren. Jadi kita diasuh oleh pondok pesantren. Apapun yang beliau sampaikan, kita sebagai pihak ratu, kita akan sami'na wa ta'na kepada apapun keputusan dari legislator. Kalau sekarang tidak ada konsumsi makan karena memang Rama menginginkan hal tersebut. Tapi diundang kita ke pesantren untuk makan besarnya di sana. Kita mengunjungi Rama. Rama itu adalah mursyid yang mengasuh kita menjadi tenda kita. Dan asih itu adalah bagian dari resi itu sudah tidak banyak berbicara tentu saja, tapi apapun yang dibicarakan menjadi saciduh metu seucapnya. Resi itu adalah mursyid kita. Resi itu adalah lalaki langit, lalanang jagat. Tanpa harus kita menyampaikan kebutuhan kita, mursyid cukup menempelkan telunjuknya ke aqua kita, dan kita yakin apapun hajat kita kemudian akan terkabulkan. Coba sekarang kita memiliki aqua itu kita berikan ke Pak Dudin menempelkannya. Tentu kita tidak yakin bahwa itu akan dijawab. Karena beliau posisinya bukan resi, tapi beliau sebagai ratu. Sebagai ratu. Ratu itu bukan dalam makna jenis kelamin, tapi lebih kepada fungsi. Atau dalam istilah doa yang selalu pengersa Abangun tanamkan kepada kita, maka ada yang namanya ridho. Waridoka maktubi itu ada pada level ratu. Yang kedua adalah mahabbah, itu ada pada level rama, dan yang terakhir resi itu ada pada level ma'rifah. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dalam kosmologi Sunda, di mana saja mereka berada, kosmologi Sunda mengenalkan 3 istilah lagi. Pertama, Buana Pancatengah. Yang kedua adalah Buana Niskala. Dan yang ketiga adalah Jati Niskala. Kita berada pada Buana Pancatengah, tempat kita memanggungkan berbagai hal. Dan sekarang lebih rumit lagi, panggung itu bukan hanya pada dunia nyata, bahkan juga dunia maya. Bahkan mungkin perjumpaan kita di dunia maya jauh lebih intens daripada di dunia nyata. Persentuhan kita dengan media sosial jauh lebih kuat daripada dengan di dunia yang nyata kita sehari-hari. Itu namanya Buana Pancatengah. Nanti ada panggung, ada kolong, dan ada para. Kolong itu bawah, panggung itu tengah, tempat kita memanggungkan banyak hal. Bahkan seringkali kita lebih memprioritaskan pencitraan di panggung itu ketika kita berada di panggung depan, yang seringkali berbeda dengan ketika kita berada di panggung belakang. Kalau kita memimpin zikir sebagai imam 165, tidak sebagai imam, maka kita singkat menjadi 3. Panggung depan dan panggung belakang. Niatnya kita qodho pada malam hari, tapi ternyata 165 kali 5 semakin banyak. Akhirnya kita sholat subuh dengan wudu isya. Karena memang isyanya jam 4:30. Jadi manqobah Syekh Abdul Qadir kita balikan. Yang tadi Syekh Abdul Qadir, yang subuh 3:30 itu adalah manqobahnya Pak Muhammad Qadir gitu. Oh enggak, beliau enggak. Jadi itu adalah Buana Pancatengah. Jadi seringkali, sekali lagi, ini lebih hiruk pikuk dengan adanya sosial media, dan kita tidak bisa berkelit dengan itu. Seluruh peristiwa mengalami migrasi di dunia itu. Bahkan COVID semakin mempercepat kita masuk pada jantung dunia maya. Kita harus melakukan redefinisi tentang banyak hal. Sambutan Pak Nur Hamzah kemarin menarik pada webinar nasional tentang guru kreatif dan siswa yang berbasis digital literasi. Ternyata COVID memaksa kita untuk melakukan evaluasi ulang.
melakukan definisi tentang banyak hal, tentang pembelajaran, tentang ekonomi, tentang politik, dan tentang lain sebagainya. Karena kita tidak mungkin lagi melakukan mobilisasi massa ke masjid, ke lapangan, maka terpaksa dai sejuta umat pun direvisi. Bukan lagi mereka yang hadir di lapangan, tapi mereka yang memiliki subscribe-nya yang paling banyak, yang memiliki like-nya yang lebih dari 1 juta. Seringkali kita merasa populer, tapi ketika mengupload sesuatu di YouTube, yang like kita hanya 10 orang. Ada seorang istri, Bu Nur, dia mau tidur dengan suaminya, dia gelisah tidak bisa tidur, memejamkan matanya. Suaminya heran, kenapa tidak bisa tidur dengan segera? Ternyata ketika dia membuka Facebook, belum ada yang komentar, yang like satupun juga. Setelah dia like, langsung dia bisa tidur dengan terlalap. Bagaimana secara personal, secara sosial, kita didefinisikan oleh sosial media kita. Bahkan ini ada sesuatu yang menurut saya ini amat luar biasa menariknya. Bagaimana juga sosial media menjadi kata kunci untuk menghancurkan sekaligus mendamaikan sebuah keluarga. Jadi suatu hari seorang suami dia punya istri simpanan. Istri simpanan tapi tidak mau ketahuan enggak, bukan Poim, ketua PPM. Pak Edwin. Dia tidak, istri simpanannya itu supaya tidak ketahuan oleh istrinya, dia ganti nama, dia kasih nama dengan nama Kapolsek. Kemudian suaminya itu mandi dan HP-nya itu disimpan di meja makan. Ada istrinya yang sedang memasak, sedang membuat kopi untuk hidangan bagi suaminya, berdering. Satu kali dilihat Kapolsek, wah ini pasti penting ini, tidak boleh saya angkat. 2 kali masih juga Kapolsek, 3 kali Kapolsek juga. Ini luar biasa amat pentingnya suami saya, ditelepon sampai 3 kali oleh Kapolsek. Yang keempat kali masih juga Kapolsek. Akhirnya dia merasa ini penting, saya angkat. Ternyata yang ketika dia mengangkat, suara perempuan yang sangat merdu. Kenapa tidak diangkat? Sudah 4 kali saya menelepon, sayang. Di ujung istrinya langsung marah. Dia tidak menjawab, tapi langsung HP itu dia masukkan ke dalam kopi yang masih mendidih. Suaminya keluar dari WC, keluar dari setelah mandi, dia mengatakan sambil berseri-seri, tadi nampaknya ada yang menelepon sampai 4 kali, kedengaran dari kamar mandi. Siapa itu? Kemudian kata istrinya, itu adalah Kapolsek ngajak ngopi. Dibeteskan karena kopi. Tangin. Punten Pak Edwin ya. Oh enggak. Ini cerita itu saya lanjutkan lagi. Jadi seorang istri, saya suka menceritakan tentang istri. Jadi ini Bu dari Pangandaran, Ibu Sarima. Pangandaran itu orang-orang cerdas Bu. Saya sering kali mengatakan nelayan Pangandaran itu memang amat cerdas. Dia pernah ditangkap oleh polisi di Australia, diajukan ke pengadilan. Pasalnya adalah pencurian ikan, mau dijatuhkan hukuman. Kemudian orang Pangandaran menyampaikan pledoi, pembelaan. Kami tidak mencuri ikan, kami mengejar ikan yang lari dari Pangandaran ke Australia. Nah, kelakuan orang Pangandaran. Jadi Ibu Susi memberi lauk atau sanes maling lauk. Dia menemukan secari kertas pada saku celana suaminya yang baru saja ini bukan ini ya, ini bukan curhat ya, ini tausiah halal bihalal. Ya, jadi pokoknya ditemukanlah secari kertas pada saku
suaminya. Dan di dalam kertas itu ada tulisan Siska. Tidak ada yang nama Siska di sini. Kemudian tentu saja istrinya sangat marah. Dia membawa katel. Dia melihat suaminya sedang membaca koran di halaman rumahnya, dan katel itu diketrokin kan sirah suaminya. Ini macam-macam sekali. Saya sudah mencuci baju dan ada nama Siska pada secari kertas sakunya itu. Kemudian kata suami, jangan terlalu suudon. Itu bukan nama istri, bukan nama perempuan. Itu nama kuda. Kuda yang tempoh hari kita ke pacuan dan kita memasangnya dan kita menang dalam turnamen kuda itu. Namanya adalah Siska. Besok hari ada telepon. Kata suaminya, itu telepon dari mana? Kata istrinya, dari kuda. Paling ngetrok lah suaminya. Wah itu. Makanya ini, jadi hal-hal kita ini kita kasih judul suami, istri, dan kuda. Jadi seperti itu. Ini namanya Tritantu. Ini adalah jalan dari keutamaan tentu saja, dan kita harus setia tentang hal itu, ya, untuk masuk pada spirit halal bihalal yang otentik, yang dalam bahasa Sunda selanjutnya dirumuskan dalam sebuah ungkapan yang amat menarik kalau menurut saya. Tekad, ucap, dan lampah. Tekad, ucap, dan lampah menjadi bagian yang harus kita perankan, baik pada panca tengah, niskala atau jati niskala. Tekad, ucap, dan lampah. Ada sebuah, saya ingin kembali kepada cerita juga. Sebuah suami istri lagi. Suami istri. Ini hitung-hitung kekaren lebaran. Kita akan perjumpaan suami dan istri selama Ramadan kan dibatasi. Jadi setelah lebaran pembatasan itu menjadi hilang. Maka cerita itu juga kita dominasi dengan suami istri. Ada seorang istri, Bu Nur. Dia sudah nikah 3 kali. Dia pergi ke dokter. Dia menyampaikan kepada dokter sebelum diperiksa, "Dok, hati-hati meriksa saya. Saya masih perawan." Kata pasien. Dokternya heran, karena sudah sangat terkenal, perempuan cantik itu sudah nikah 3 kali. Ibu bukan perawan, ibu sudah 3 kali nikah. Jadi mengaku-ngaku perawan, seperti orang mengaku-ngaku wakil takin ini. Nah, itu tambahan saja. Ibu 3 kali. Begini dok, kalau dokter tidak percaya, memang saya 3 kali secara KUA, tapi suami saya yang pertama impoten. Bagaimana impoten bisa menyelesaikan tupoksinya? Kemudian yang kedua itu suami saya adalah gay. Dia tidak suka kepada saya, dia hanya suka kepada mereka yang satu jenis. Jadi saya tidak diapa-apakan, hanya sebagai pajangan saja. Kalau yang ketiga suami saya memang gagah, tapi profesi dia sebagai politikus. Politikus itu hanya mengumbar janji, tidak pernah direalisasikan. Jadi mumpung tidak ada politikus di sini. Kalau ada Pak Asep Samsudin saya tidak berani. Jadi daripada ke politikus mendingan ke dosen saja, tidak pernah mengumbar janji kecuali sesekali. Terakhir ada sebuah ungkapan yang amat menarik, saya lupa lagi, ini tercantum dalam amanat yang keberapa ya dari pengersa Abah Anom. Ketika doa kita ditutup dengan ucapan wa'tasimu bihablillah. Ini kalau saya ini luar biasa. Ini artinya bahwa ukhuwah, persekutuan, ya, solidaritas harus diacukan kepada spirit ketuhanan. Kalau kita baca
filosof dari Martin Buber atau Levinas yang lebih dekat, dia seringkali disebut dengan Neo-Sokratisme. Dia mengatakan persekutuan itu akan menemukan pada titik yang paling sempurna manakala diacukan pada niat lillahi ta'ala atau wa'tasimu bihablillah. Dalam istilah dia toyabsol, Tuhan sebagai dasar metafisis dari seluruh perserikatan yang kita lakukan. Dia mengatakan sebagai ujung percakapan kita, dia mengatakan bahwa orang lain yang berbeda sekalipun bukan boleh ada atau tidak ada, tapi orang lain justru yang bikin kita ada. Orang lain itu menjadi modus eksistensial kehadiran kita. Kehadiran Pak Qadir menjadi ada karena adanya orang lain. Pak Dekan ada karena adanya Wadek 1, Wadek 2, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi. Ketika yang tadi tidak ada, maka Dekan pun menjadi tidak ada. Ini adalah, kaum saya ini adalah falsafah multikulturalisme yang paling otentik. Sehingga kita memposisikan orang lain bukan sebagai orang lain, tapi sebagai bagian integral dari jiwa kita, sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesadaran dan pikiran kita. Orang lain sesungguhnya yang mendefinisikan kita sebagai apapun juga. Orang lain itu baik sama ataupun berbeda dengan kita. Itulah mungkin, mudah-mudahan saya tidak salah, saya memaknai wa'tasimu bihablillah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Masih lama waktu kita, saya sengaja supaya nanti Pak Qadir dan Pak Soro juga lama berbicara. Kalau saya terlalu lama, nanti Pak Qadir dan Pak Soro terlalu sebentar. Itu bukan bagian dari wa'tasimu bihablillah. Ya, kira seperti itu. Sekali lagi, saya sangat senang dengan kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya harus mengatakan minal aizina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Walaupun lebarannya sudah lewat, tapi saya harus mengatakan selamat hari raya makan. Idul Fitri itu artinya hari raya makan, bukan kembali ke suci. Id itu hari raya, Fitri itu makan, futur. Jadi kita salah lagi kita. Idul Fitri kita artikan dengan kembali suci, itu keliru itu. Fitrati, suci itu fitrah. Kalau fitri itu futur, artinya makan. Maka kita disunatkan makan sebelum pergi ke Idul Fitri. Idul Istiqlal itu bukan kembali merdeka, tapi hari raya kemerdekaan. Idul Wiladah, Idul Milad itu hari raya Natal. Kalau Id diartikan kembali, maka ibu harus rela ketika masuk Raya Agung kembali menjadi ternak. Idul Adha kembali disembelih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.